Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nando Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi konten tentang manfaat kalau kita mempunyai kolam tampungan di dalam usaha budidaya ikan lele. Nah, dalam budidaya ikan lele khususnya segmen pembesaran ikan lele yang kita budidayakan itu panennya tidak serentak, yakni nanti akan ada ikan yang tertinggal atau namanya ikan brosotan atau afkir ya. Nah, beberapa manfaat kalau jenengan atau kita mempunyai kolam tampungan dalam usaha budidaya ikan lele ada 5. Nah, ini sesuai pengalaman saya yang saya alami ketika saya mempunyai kolam tampungan. Untuk manfaat yang pertama yaitu untuk menampung sisa panenan yang tidak masuk ses konsumsi agar tidak mengganggu siklus tebar bibit berikutnya. Jadi yang pertama, kalau kita mempunyai kolam tampungan, kita bisa menampung ikan brosotan atau afkiran. Jadi yang lain dipanen, sisanya dimasukkan kolam tampungan. Nah, itu untuk sementara, jadi dibesarkan lagi, lalu ketika sudah masuk ses konsumsi dijual kembali. Otomatis kolamnya yang kosong langsung bisa dibuat tebar bibit lagi, jadi siklusnya tidak tersendat. Nah, ini untuk manfaat yang pertama. Dan kolam tampungan itu tidak perlu ukurannya yang besar. Kolam 2x1 sudah bisa, kolam 3x1 atau kolam 2x2. Nah, ini bisa kolam terpal, kolam beton atau kolam bulat. Nah, untuk manfaat atau keuntungan yang kedua ketika kita mempunyai kolam tampungan yaitu bisa dipakai untuk tempat lele jualan ecer. Nah, jadi dulu saya pernah mengalami kesulitan penjualan dengan menjual ke pengepul karena lokasi saya sangat jauh dari jalan raya atau di pelosok. Jadi dijangkau pengepul sangat jauh. Kalau panenan sedikit, pengepul katanya rugi karena akomodasi transport. Jadi saya berusaha membuka pasar dengan cara menjual ecer. Nah, menawari warung, membuat banner, selalu posting harian untuk menawarkan hasil panen. Dan alhamdulillah berjalannya waktu sudah banyak pelanggan. Namun dalam tahap masa ini saya melakukan pengembangan budidaya ikan lele dengan skala tebar yang sudah agak lumayan besar, jadi otomatis ya kita tetap melayani jual ecer, namun selebihnya juga jual ke pengepul. Karena kalau kita jual ecer semua, otomatis stoknya banyak, tidak ngatasi, jadi kita tetap jual ke pengepul. Nah, kita jual ecer dengan harga sama dengan di pasar. Nah, selanjutnya untuk manfaat atau keuntungan yang ketiga yaitu bisa untuk menampung hasil panen dan mengetahui jumlah ikan yang akan dijual atau diambil pengepul. Jadi gini, kalau kita punya kolam tampungan, setelah 1 minggu atau 10 hari mau menjelang masa panen atau paling dekat ya 3 hari lah, kita bisa menyortir ikan yang akan dipanen, lalu kita menakar dengan cara menggunakan keranjang atau bak. Jadi ditimbang, disampling ikan lele kita sudah size berapa, kita punya ikan berapa yang akan dijual, kita bakal tahu. Nah, ini juga bisa mengantisipasi kenakalan pengepul ikan lele. Jadi kita sudah tahu, oh ikan kita ada sekian banyak. Jadi nanti untuk teman-teman yang baru panen satu siklus, panen perdana, kita sudah tahu
panenan kita itu berapa. Jadi kan kita belum mengenal pengepul yang amanah. Nah, salah satunya manfaatnya itu. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, untuk yang nomor 4 bisa digunakan sebagai tempat sortir bibit ikan lele. Jadi untuk kolam tampungan yang ukuran 2x1, 3x1 nanti itu dikasih keramba atau langsung juga tidak apa-apa, diisi air lalu itu dibuat sortir bibit lele. Nah, untuk yang terakhir yaitu bisa dibuat tempat karantina untuk ikan lele yang sakit. Jadi kalau ada ikan lele yang sakit jumlahnya tidak terlalu banyak, kolam tampungan itu bisa dibuat karantina atau pengobatan. Nah, jadi seperti itu untuk manfaat atau keuntungan ketika kita mempunyai kolam tampungan. Jadi teman-teman nanti bisa dipertimbangkan, kalau kita kolamnya masih skala rumahan ya kita cukup 1, kalau kolamnya udah banyak kita bisa buat 2 dengan ukuran yang agak besar sedikit untuk kolam tampungan. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar kita bisa berbagi informasi seputar budidaya ikan lele. Nah, jika ada pertanyaan atau masalah yang ingin dikonsultasikan bisa ditulis di kolom komentar atau WA di nomor saya di 081 553 336 604. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.